Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Absari. Saya dari kelas 442B37. Saya akan menyampaikan pidato dengan tema mahasiswa dan demonstrasi. Sebelumnya mari kita mengenal arti dari demonstrasi. Nah, demonstrasi itu menurut KBBI mempunyai dua arti, diantara lainnya adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau yang dapat dikenal sebagai unjuk rasa. Yang kedua, peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, pengertian demonstrasi adalah suatu kegiatan penyampaian aspirasi atau menentang kebijakan suatu pihak, baik itu organisasi atau pemerintah, di mana kegiatan tersebut merupakan upaya penekanan secara politik yang dilakukan pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Nah, pada tanggal 23 September 2019, para mahasiswa menyampaikan aspirasinya di gedung DPR, antara lainnya untuk mengesahkan RUU KPK dan mengesahkan RUU KUHP. Nah, pada tanggal 23 September 2019, BMSI atau Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyampaikan aliansi kepada BEM kampus untuk melakukan demo di gedung DPR untuk mendesak pemerintah membatalkan revisi UU KPK dan menunda pengesahan RUU KUHP. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan tahun 2014 hingga 2019. Pada tanggal 17 September 2019, di dalam DPR, semua partai koalisi pemerintah, diantaranya ada Partai PDIP, Golkar, Partai Nasdem, Hanura, PPP, PKB, PAN, semua menyetujui RUU tersebut. Pengesahan dilakukan hanya dalam 13 hari sejak inisiasi RUU. Inisiasi RUU tersebut dilakukan pada tanggal 5 September 2019 tanpa gangguan signifikan. Pada 11 September 2019, Presiden mengeluarkan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membahas revisi tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah setuju dengan revisi tersebut pada tanggal 16 September dan RUU itu disahkan pada hari berikutnya. Revisi ini juga banyak dikecam oleh para aktivis dan pakar karena mengurangi keefektifan Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana korupsi adalah masalah politik yang paling signifikan di Indonesia, dan KPK yang didirikan pada tahun 2002 adalah bagian dari tuntutan reformasi yang mengikuti penggulingan rezim Soeharto yang otoriter. Sejak didirikannya KPK, telah dikenal menarget politisi dan pengusaha terkemuka. Revisi tersebut menyerukan untuk mengurangi status independen KPK. Untuk mengurangi status independen KPK dengan menjadikannya badan pemerintah, membentuk Dewan Pengawas untuk pemantauan KPK, mengharuskan para penyidik KPK untuk mendapatkan izin resmi untuk melakukan penyadapan, antara lainnya. Menurut pendapat yang dilakukan Tempo pada tanggal 16 September, 82,61% publik menentang revisi tersebut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak RUU tersebut. Sebelum ratifikasi, sudah ada jumlah protes skala kecil yang terjadi di berbagai kota. Seperti di Bali, ratusan orang berkumpul pada tanggal 12 September 2019 untuk menyampaikan keprihatinan atas RUU tersebut. Di sisi lain, kontraprotes oleh kelompok-kelompok pro revisi juga diadakan di depan kantor KPK di Jakarta. Beberapa peserta kontraprotes dilaporkan mengaku dibayar untuk berpartisipasi tanpa banyak mengetahui tentang masalah itu sendiri. Kelompok mahasiswa dengan nama Aliansi Rakyat bergerak meliris 7 tuntutan. 7 tuntutan diantaranya adalah sebagian besar protes di seluruh Indonesia juga menuntut hal yang sama. Berikut adalah tuntutannya. Yang pertama adalah mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP. Yang kedua adalah mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK
yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang ketiga, menurut negara untuk mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia. Yang keempat, menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja. Yang kelima, menolak pasal-pasal problemis dan RUU Pertahanan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria. Yang keenam, mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Yang ketujuh, mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis sebagai sektor. Badan Eksekutif Mahasiswa di seluruh Indonesia juga meliris 7 desakan unjuk rasa mahasiswa dipanggil Jakarta pada tanggal 24 September 2019. Menuntut desakan ini, berikut adalah desakannya tersebut. Di antara lainnya adalah yang pertama, menolak RUU KUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertahanan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan mendesak pembatalan RUU KPK dan UU SDA, mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Yang kedua adalah batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR. Yang ketiga, tolak TNI dan Polri yang menempati jabatan sipil. Yang keempat adalah stop militerisme di Papua dan di daerah lain. Bebaskan tahanan politik Papua segera. Yang kelima, hentikan kriminalisasi aktivis. Yang keenam, hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakaran hutan serta cabut izinnya. Yang ketujuh, tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaannya. Sebelum saya menutup pidato saya ini, saya ingin memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.